rok nam kawisrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, terima kasih Mas Oni. Nah, ini ayat yang cukup familiar untuk kita semuanya ya. Kalau yang Ustadz yang terniang-niang itu ketika misalkan agak suntuk gitu ya, agak menghadapi pikiran-pikiran sing rada ruwet gitu. Kalau Ustadz, yang Ustadz ingat-ingat itu ayat 5 sampai 8. Nah, ada yang membuka terjemahannya ayat 5 sampai 8? Bisa dibantu Ustadz untuk dibacakan arti atau terjemahan ayat 5 sampai 8? Atau ada yang hafal barangkali terjemahannya? Atau yang membuka Al-Quran terjemah bisa dibacakan salah satu, silakan selain Mas Oni. Bentar, tak nyaris dulu, bentar. Oke. Ayat 5 sampai 8 aja ya. Al-Insyirah, Tat. Ya, betul sekali Al-Insyirah. Ayat Ayat 5 sampai 8. Fa inna ma'al usri yusra. ayat 5 sampai 8. Ya, Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. oke. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Terima kasih Mbak V sudah dibacakan. Mudah dipahami ya terjemahannya. Halo? Oke, ini adalah kalamullah. Jadi yang bilang bukan Ustadz, ini artinya firman Allah ya. Dan kita harus yakin, percaya. Tidak boleh ragu sedikit pun ini ya. Perintahnya apa? Informasinya yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, diulangi 2 kali loh ya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan loh. Diulangi 2 kali. Beserta. Kalau dalam keadaan bahasa Indonesia beserta itu berarti kan bareng gitu ya. Ustadz Agus beserta Ustazah berarti kan bareng. Hasna beserta titik-titik gitu. Berarti bareng titik-titik gitu ya. Atau Mas Adrian beserta titik-titik. Jadi kan bareng. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar karena kan beserta. Nah, tinggal kita sabar atau tidak. Oke, kalau yang sering menghadapi pasti pernah merasakan gitu ya. Oke, kemudian ayat 7-nya. Nah, ini ayat 7-nya perintah Allah loh ya. Perintah Allah. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Siap-siap untuk urusan selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, maka inilah hidup kita di dunia. Kalau kita sudah selesai satu urusan, pasti akan ada urusan selanjutnya. Oke, kalau ini kita tarik ke jangka pendek, kalau sudah selesai PTS, maka tetaplah bekerja keras belajar untuk PAS. Kalau sudah selesai PAS, tetaplah bekerja untuk US. Kalau sudah selesai US, tetaplah bekerja keras atau belajar untuk masa depan. Artinya kita belajar itu terus gitu ya. Nah, habis US santai-santai dulu. Ya santai, tapi kita tetap belajar gitu ya. Pastikan tiap hari kita dalam keadaan belajar. Nah, gampang atau gampang? Halo? Gampang. Ya. Gampang itu Membiasakan diri tiap hari dalam keadaan belajar. Belajar itu tidak mesti baca Gampang buku pilihan ya. kedua, Tat. Jadi belajar itu tidak Artinya mesti kita susah. baca buku. Belajar dengan situasi, keadaan, belajar dengan orang lain, itu juga belajar. Nah, maka belajar dari pengalaman itu yang terpenting, ya, belajar dari pengalaman juga, maka kita harus memperbanyak pengalaman gitu ya. Nah, ini kan ayat 7 di surat Al-Insyirah.
Kalau para mufasir ini menafsirkannya beda-beda. Ada yang menafsirkan jika kita sudah selesai urusan dunia, maka laksanakanlah atau bersiap-siaplah untuk memaksimalkan urusan di akhirat. Atau ketika kita sudah selesai urusan sholat dengan sungguh-sungguh, maka siaplah untuk urusan selanjutnya. Ini tafsirannya banyak ya. Tapi kalau kita ambil ringkasnya, ini kita harus siap-siap dengan amalan selanjutnya. Jadi setelah selesai satu, senantiasa semangat. Ya, semangatnya tidak kendor, wah sudah PTS santai, wis ora belajar, sholat duha ya ora, buka buku ya ora, baca Quran ya ora, mabur itu nanti ya jadinya. Nah, ini maka kita mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit yang bisa kita laksanakan. Oke. Itu ya. Bisa nggak ini? Nomor ayat 7 ini kita amalkan? Halo? Teman sekalian, bisa atau tidak ini kita amalkan? Ya Allah. Insya Allah. Bisa ya. Jadi apabila Insya kita Allah selesai, ya insya Allah bisa ini ya. Insya Allah bisa kita laksanakan. Jadi ketika kita sudah selesai satu, siap-siap untuk yang lain. Selesai PTS, tetaplah bekerja keras untuk rehat, ya, untuk main kemana gitu ya. Jadi dalam keadaan semangat. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum Ustadz sampaikan agenda-agenda di kelas 6? Halo? Silakan Tidak. yang mau bertanya dulu. Ustadz hari ini kegiatannya ngapain toh? Nah, itu juga pertanyaan gitu ya. Oke, jadi hari ini untuk agendanya kita jeda 2 hari ini. Belajarnya tanpa membuka buku dulu. Nah, belajar dari tidak membuka dulu, buka dulu. Tidak usah menghafal dulu untuk 2 hari ini ya. Tapi untuk membaca Al-Quran harus terus gitu ya. Sampai hari ini, jam ini, detik ini, silahkan raise hand yang sudah rutin membaca Al-Quran tiap hari. Saya pengen tahu ini, coba. Alhamdulillah, Insya Allah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, oke 61, 62, luar biasa ini ya 63, 64, 65, Masya Allah ini luar biasa nih yang sudah rutin membaca Al-Quran tiap hari ini. Alhamdulillah ini sudah peningkatan ya. 65 dari mana tuh? Ini pesertanya kan 66 toh. Alhamdulillah sudah resen semua ini ya. Oke. Tadi suruh ngapain, Tat? Yang belakang nggak resen tuh. Yang belakang? Aku nggak tahu, tadi aku kelempar. Yang sudah sering itu baca Al-Quran setiap hari. Silakan resen yang sudah sampai hari ini, sampai detik ini yang sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun 1 ayat. Oh, meskipun 1 ayat. Ya. Wih, mantap ini ya. 35, 37, 60. Wih, oke. Alhamdulillah. Ini peningkatan ya. Peningkatan yang baik. Karena dulu awal-awal kelas 6 baru beberapa. Ini di semester 2 hampir akhir ini sudah peningkatan. Nah, artinya kita termasuk orang yang beruntung. Anak sekalian, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus. Nah, ini yang berat ya. Kenapa Ustadz tanya ke anak-anak sekalian itu sebenarnya mengingatkan diri Ustadz sendiri. Jadi kalau ada seorang Ustadz menyampaikan, seorang Ustadz, kalau Ustadz kan guru gitu ya. Ustadz yang asli maksudnya, yang di masjid atau di kajian-kajian itu menyampaikan sebuah ilmu itu sebenarnya mengingatkan diri sendiri. Terus tanya Pendakwa ke atau anak-anak gitu ya, mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen mengingatkan diri sendiri, banyak tanya ke teman-teman. Udah sholat belum? Nah, itu kan nanti kembali ke diri sendiri. Gitu ya. Oke, alhamdulillah ini ya. Semoga kita semuanya istiqomah beramal baik. Oke. Untuk kegiatan besok Senin sampai seterusnya, nanti kegiatan kita tidak banyak ini ya. Karena kalau Ustadz cek kalender, itu ternyata tinggal 38 hari lagi kita untuk ke ujian sekolah. Oke. Untuk persiapan insya Allah ini sudah siap semuanya toh? Wah, ini wajah-wajahnya sudah siap semua ini ya.
Siap mau kapanpun siap Tat. Besok Senin ya langsung ujian sekolah ya siap gitu ya. Minggu depan ya siap, bulan gitu. depan ya siap gitu ya. Enggak masalah Tat mau kapanpun gitu ya. Karena ini Siapnya sudah cuma gimana Mbak Asna maksimal suaranya belum kedengaran? Siapnya baru 50%-nya doang, Tat. Oh, 50%-nya lagi entah hilang kemana. pagi ini 50%, nanti 1 jam lagi tambah 5% jadi kan 100% gitu ya. Oke. Baik kan sekalian akan Ustadz share agenda kita sebenarnya apa saja tetap agenda kita itu sampai nanti wisuda. Nah, sampai wisuda ini ya. Jadi saya tak izin share screen dulu. Oke. Nah, sekalian ini nanti Ustadz kirimkan ya beberapa agenda penting di kelas 6. Untuk bulan Maret hari ini sama besok kegiatannya adalah jeda pasca PTS 2. Nah, jeda hari pertama ini nanti selain informasi-informasi kita akan kemarin informasinya apa? Berkunjung kemana kemarin? Tanah lahir Sang Surya. Iya, tanah lahir Sang Surya. Nah, nanti akan menyaksikan video vlog ya. Video dari seseorang di klaster agama yang sudah melakukan perjalanan menjelajahi tanah lahir Sang Surya. Nah, ini katanya berarti dengan Muhammadiyah. Nanti silahkan absen di kolom chat ya. Kemarin untuk pesannya harap bisa absen di kolom chat untuk yang menyaksikan tanah lahir Sang Surya. Kira-kira tanah lahirnya Sang Surya di mana? Halo? Yogyakarta. Tatat. Di Yogyakarta. Baik. Kemudian Itu setelah itu nanti agendanya wajib atau wajib absen itu ya. Kalau absen kan pasti menyaksikan. Ya, nanti enggak, akan Tat? dicek ya. Oke, kemudian Sabtu besok kita akan menyaksikan LCC. Nah, wakil-wakil dari teman kita yang akan live mungkin di sekolah ya. Yang lain di rumah, yang perwakilan nanti di sekolah. Kemudian untuk Senin sampai Tat. Sabtu. Untuk beberapa orang mungkin bukan menyaksikan LCC, Tat, tapi lomba LCC beneran, Tat. Oh ya, siap. Untuk Senin sampai Sabtu nanti kita akan membedah. Nah, pembelajarannya kita langsung fokus ke bedah kisi-kisi ujian sekolah. Itu untuk Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Kamis minggu depan. Kemudian Senin sampai Sabtu minggu depannya bedah kisi-kisi lagi. Kemudian di akhir Maret PAT. Nah, ini untuk kegiatan di bulan Maret. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan di bulan Ntar Maret. habis PAT sama ujian sekolah jaraknya berapa? Ini belum masuk ke kita Maret dulu. Coba Maret ada yang ditanyakan? Silahkan untuk Maret. Tat PTM-nya gimana? Insya Allah sampai hari ini PTM nanti 50%, tapi teknisnya nanti akan kita rancang beda ya. Nah, maksudnya 50% beda itu gimana, Tat? Nanti bisa 2 shift, jadi masuknya setiap hari, tapi waktunya tidak sampai siang. Kita rencanakan seperti itu. Jadi Ustadz mau izin ke gugus COVID, ketua Satgas kita dulu, nanti khusus kelas 6, rencananya masuknya 2 shift. Artinya pagi dan agak pagi. Nah, pagi dan agak pagi, gitu ya. Jadi bisa saja shift satunya jam setengah 7 sampai jam 9, nanti shift 2-nya jam 10 sampai 12 gitu untuk mengefektifkan. Tapi nanti ini dalam konfirmasi ya, Ustadz izin dulu. Kalau nanti diizinkan, artinya insya Allah mulai Senin nanti begitu dan jadwalnya Ustadz share. Itu untuk PTM 2 minggu, hanya 2 minggu gitu ya. Berarti nggak usah pakai Zoom, Tat. Ya, kecuali kalau yang kurang enak badan, pengen ikut belajar nanti tetap tak syutingkan Zoom nggak apa-apa.
Tapi kalau yang badan enak nanti bisa ke sekolah. Karena ini 2 minggu ini fokus agendanya adalah bedah kisi-kisi. Bedah kisi-kisi contoh soalnya seperti apa, kisi-kisi contoh soalnya seperti apa, gitu ya. Itu untuk pembelajaran 2 minggu. Silakan yang mau bertanya untuk Maret sebelum dilanjutkan ke April sampai Juni. Jadi pembelajaran efektif bedah kisi itu kayaknya hanya di bulan Maret 2 minggu ini deh ya. Karena nanti April itu pembelajarannya begitu banyak. Tidak banyak pembelajaran maksudnya gitu ya. Maret cukup jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Untuk PAT nanti menyusul teknis dan jadwalnya. Yang jelas kita rencanakan PTM. Semuanya kita rencanakan PTM. Karena surat edarannya kan boleh PTM. Yang penting maksimal 50% dalam satu kelas gitu ya. Kalau 100% belum mungkin ini. Oke. Kita lanjutkan ke agenda bulan April. Kalau di anak-anak itu kan biasanya April Mop gitu ya. April Mop itu apa toh? Ustaz pernah dengar itu. Tiba-tiba ada yang ngerjain April Mop gitu ya. Nah, Ustaz pernah dikerjain juga sama kakak kelas dulu ya. Pokoknya upload Tiba-tiba prank April temen, Mop. prank orang. Itu ya. Ada Anu apa toh? ngerjain orang, hari ngerjain orang. Ustaz kaget dulu pernah dikerjain kakak kelas waktu luring itu ya. Masuk ke kelas Kerjain tiba-tiba apa, Tat? tiba-tiba nggak ada muridnya. Ini pada kemana ini? Ternyata sembunyi. Kita sudah dikagetin. April Mop gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kurang produktif kalau Ustadz ya. Kalau April Mop yang bagus itu tiba-tiba wisuda 30 juz. Wah, itu April Mop tenanan itu ya. Oke, kita lanjutkan ke bulan April sampai Juni. Loh, kok jauh banget tadi ya. April, alhamdulillah ini ya. Tanggal 2 April kita jeda setelah PAT. Gak ada kegiatan pembelajaran. Dan ini kayaknya libur ini ya. Loh, kok bisa libur, Tat? Karena ini adalah puasa hari pertama. Alhamdulillah ini ya. 2 April puasa hari pertama ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi Senin 4 April itu persiapan latihan ujian sekolah. Persiapan latihan ujian sekolah tingkat Kota Surakarta. Latihan ujian sekolah itu maksudnya ya nanti ujian serentak se-Solo dengan soal yang sama se-Solo. Namanya latihan ujian gitu ya. Kalau dalam MotoGP ini namanya adalah kualifikasi. Jadi latihan bersama. Kemudian latihan ujian sekolahnya kapan, Tat? Yaitu hari Selasa sampai Kamis, tanggal 5 sampai 7 April. Nah, ini nanti latihan. Kemudian setelah itu, yes, rehat dan refleksi lagi gitu ya. Oke, sini rehat sama refleksi ini ya. Rehat lagi 2 hari, tanggal 8 9 April. Ini rehat setelah latihan ujian kota. Nah, ini rehatnya nanti masih dalam konfirmasi ini ya. Nanti bisa kita laksanakan kegiatan buka bersama gitu ya. Loh, apa boleh Tat buka bersama? Boleh ya. Boleh banget. Anak-anak buka di rumahnya masing-masing sama Ustadz bareng gitu ya. Minumnya kan buka Bersama bersama. online maksudnya. Ya, itu buka bersama namanya ya. Siap. Tapi semoga nanti ada pembolehan gitu ya. Sekali-kali buka bersama di Masjid Kota Barat gitu ya. Oke, kemudian setelah itu masuk lagi Senin 11 sampai 13 April agendanya adalah ujian setelah mapel ciri khusus. Yes, itu ya. Yes. Ujian sekolah ini ya. Mapel ciri khusus. Nah, Al-Islam, Kemuhamadian, Bahasa Arab. Ini diawalkan tanggal 11 sampai 13 April. Cuma Ustadz tok lo yang bahagia. Oh, ya like lo. Hasna ya bahagia gue senam senyum mak lo. Enggak. Ya, Itu bingung kenapa kok Ustadz ketawa terus kayak tadi. paling bahagia itu Albani loh. Lihat loh, senyumnya aja lebar banget kok itu ya. Sampai gede-gede gitu ya senyumnya. Sampai nggak kuat ini ya. Oke, kemudian hari Kamisnya kita gunakan untuk IDR, cek terakhir. Nah, cek terakhir kesiapan ujian sekolah. Barangkali ada sesuatu yang belum dikelirkan di hari Kamis gitu ya. Clear, bersihkan. Misalkan ada ganjalan-ganjalan.
Kemudian hari Sabtunya 16 April ini kita ada kegiatan doa bersama. Nah, salah satu kegiatan mengawali ujian itu pasti kita ada kegiatan doa bersama antara siswa, guru, orang tua bareng-bareng. Saling bermaafan dulu itu ya. Nah, yang paling berat itu kalau Idul kita Fitrinya ngecit. Idul Fitri Idul Fitri duluan. nanti minta maaf lagi nggak apa-apa. Baik kan tiap hari minta maaf. Idul Fitri duluan. Ya. Nanti di Sabtu 16 April ini anak-anak bisa atau sebelum ini ya apa-apa. Setelah ini setelah Zoom nanti nggak apa-apa. Biar nanti diberikan kemudahan. Belum Idul Fitri sudah Idul Fitri. Biar kita itu diberikan kemudahan dalam melangkah, biasakan minta maaf ke ayah bunda. Wis. Itu luar biasa, mantap. Ustadz pernah mencobanya itu ya. Terbukti dahsyat itu. Orang tua akan luluh kalau kita sudah minta maaf itu ya. Apalagi bersimpuh gitu, guys. Nggak bisa berkata-kata gitu ya orang tua. Nah, maka kita biasakan minta maaf. Entah kita ya Pak, yang jelas kita banyak salahnya gitu ya ke orang tua gitu. Oke, maka senantiasa meminta maaf. Nah, nanti di sini salah satu momen puncaknya itu sebelum ujian kita meminta doa restu dan juga meminta maaf. Siapa yang sudah terbiasa meminta maaf ke orang tua? Silahkan raise hand. Ma, maafin ya Ma, hari ini aku semangat banget. Soalnya itu 50 tak kerjain 55 mah gitu ya. Minta maafnya gimana dulu, Tat? Gak usah minta maaf, Tat. Udah yuk Pak, kok malah ustadznya minta maaf. Iya. Gak usah minta maaf, Tat. Tadi kan dikerjain sampai selesai pun juga gak apa-apa, Tat. Gak Ma, usah minta maaf. Aku hari ini minta maaf ya. Bangunku kepagian sehingga aku sholat tahajudnya komplit. Wah, itu kan luar biasa. Biasanya kan aku kan kesiangan, Ma. Maaf ya hari ini aku kepagian gitu. Itu bukan minta maaf. Ngasih tahu namanya bukan maaf. Itu pamer itu, Tat. Itu minta maaf juga gitu ya. Rujuk ke pamer. Orang tuanya belum bangun, anaknya Pamer. udah bangun, pamer itu. Pamer. Beda. Menginspirasi. Pamer tadi. Orang tua gitu ya. Baik, itu ya. Jadi biasakan minta maaf. Minta maafnya itu kalau bisa berdua. Ma, maafin adik ya, Ma. Hari ini adik belum maksimal belajarnya. Enggak lah, enggak usah. Enggak usah. Sesuk rasa dibaleni. Nanti orang tua kan gitu aja. Ora apa-apa le, sesuk penting ra dibaleni. Semangat ya, Iya, Le. Tat. Dicoba berdua duduk hadap-hadapan saling memandang gitu. Maaf. Kalau dimarahin salahnya Ustadz ya, Tat. Kalau dimarahin salahnya Ustadz ya. Pas Ya, itu keadaannya enggak ada salahnya adik, Ustadz, enggak ada Bos. kakak gitu loh ya. 100%. Nanti orang tua bertanya, "Ini ada apa tuh? Anakku ini ada apa ini ya?" Pasti ada maunya. Enggak. Pasti digituin nanti dimarahin. Dikira minta. Yang penting dicoba dulu. Oke, lanjut. Enggak lah, takut lah saya, takut. Woi, direkam, Coba woi, aja. direkam. Ini direkam loh. Ya, direkamin nanti tak share lo ya. Kalau Ustadz dulu waktu SMA, SMP itu dianjurkan sama guru agamanya Ustadz, sebelum meminta maaf, kedua orang tua itu suruh duduk. Kemudian kakinya kita cuci. Kakinya dicuci, terus bilang kemauan kita. Nah, itu nanti dahsyat luar biasa. Jadi orang tua suruh duduk dua-duanya, kakinya kita cuci, kita bersimpuh, kemudian baru minta maaf. Silahkan dicoba. Lanjut, kemudian untuk hari Senin 18 April ini kita sudah masuk ke ujian sekolah. Nah, terakhir ujian sekolah mapel dinas. Kemungkinan ini sampai Sabtu saja ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Setelah ini kok diagendakan sampai 28 April. Kalau di jadwal dinas ini sekaligus dengan jagani kalau ada yang susulan. Nah, kita rancang PTM untuk ujian sekolahnya. Kita rancang PTM gitu ya. 100%. Kalau ini 100%. Nanti 100% tapi dibagi setengah satu kelas. Satu sekolah kita booking pokoknya khusus tanggal 18 April sampai Enak kelas. Booking ya, Enak guys, satu kayak kelas. hotel. di booking kelas 6 semuanya saat sekolahan gitu ya. Wah, berarti Satu. di kelas di rumah. Wah, gak enak. Tat. Adik kelas tanggal ini daring dulu semuanya. Kakak kelas mau ujian dulu, doakan ya. Oh, ngerti nih gimana? Satu kelas cuma 25%.
Ya nggak apa-apa, lebih nyaman nanti ya. Isinya cuma 7 gitu ya. Kan Nggak seru, Tat. ustadznya banyak itu ya. Ini untuk ujian nanti 7. teknisnya menyusul yang jelas kita rencanakan secara luring di sekolah. Kemudian yes, ini yang kita tunggu-tunggu saudara-saudara, libur hari raya Idul Fitri. Ya, setelah ujian langsung libur hari raya Idul Fitri. Loh, Tat, kok cepet banget? Iya. Jadi akhir April itu sudah minggu terakhir Ramadan gitu ya. Habis ujian langsung kita libur hari raya Idul Fitri. Anak-anak bisa gunakan untuk iktikaf. Wah, kesempatan toh. Berujian iktikaf. Mantap itu kita sudah nggak punya beban belajar gitu ya. Ada yang pernah mencoba iktikaf, Resen? Tat iktikaf ki opo? Kok aku baru dengar ya itu. Tinggal apa? Ayo. Liburan Tat. Ya anu kok gak nurunin itu resennya terus ya. Oke, anu berarti iktikaf rutin ini, Masya Allah, luar biasa ini ya. Atau barisan terus ditinggal kemana gitu ini. Halo, ada yang sudah pernah iktikaf? Iya Tat, tapi setengahnya ketiduran Tat. Masya Allah, Mas Arham ini sudah pernah. Setengah doang Tat, yang setengahnya lagi malah ketiduran. Nggak apa-apa, sih penting kan sudah pernah mencoba gitu ya. Kita sudah niat aja sudah dihitung 1 kebaikan. Mencoba berarti 2, ketiduran 3 gitu ya. Oke. Yang penting kan kita niat melakukan. Nah, yang lain yang belum pernah mencoba iktikaf silahkan dicoba. Nanti luar biasa ini ya. Iktikaf itu kita selama 10 hari terakhir itu gaspol. Nah, di gaspol dalam beribadah. Lebih banyak di masjid. Misalkan kita bisanya iktikaf habis subuh sampai duha ya nggak apa-apa, habis subuh sampai duha. Nanti siangnya aktivitas main kemana. Nanti malam bisanya iktikaf habis isya sampai jam 10 ya nggak apa-apa. Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid. Kalau yang disunahkan Rasul, iktikafnya itu full 10 hari terakhir itu di masjid tidak pulang. Ustaz, Nah, gitu ya. bedanya sama tidur di masjid apa tadi? Ya beda. Tidur itu bagian dari iktikaf di masjid, bagian gitu loh ya. Tapi kalau iktikaf itu ada aktivitas. Misalkan kita ngaji sampai ketiduran, bangun, terus sholat tahajud, tidur lagi, bangun lagi, baca Quran lagi gitu. Nek tidur kan ya nggak apa-apa. Ya Allah, aku tak niati iktikaf tapi tidur ya. Tapi di masjid ya nggak apa-apa. Nanti bangun sebelum sahur, sholat dulu ya. Ini untuk hari raya Idul Fitri. Kemudian kita bertemu lagi. Gitu-gitu bangun-bangun ditendang Tat. Kena Tat, aku Tat. Halo Ustadz, bangun-bangun loh, kok sudah nggak ada orang gitu ya. Jadi untuk hari Selasa sampai Kamis ini karena Seninnya tanggal merah ya. Jadi Selasa sampai Kamis insya Allah nanti kita akan bertemu untuk kegiatan persiapan wisuda. Nah, bukan pembelajaran. Kegiatan pasca US sama persiapan wisuda. Ketemu lagi minggu depannya Senin sampai Rabu persiapan wisuda. Kemudian ketemu lagi. Ini untuk Mei dan Juni. Nanti kita isi untuk kegiatan pasca US ini pengembangan life skill. Nah, life skill di SDPK yang selama ini telah kita lakukan sejak kelas 1 nanti kita kuatkan lagi di akhir-akhir ini. Nah, Ini apa, Tat? life skill pertama Life skill apa, seperti Tat? life skill keahlian ya, keahlian yang sudah kita biasakan sejak kelas 1. Contohnya adalah melipat baju, nyetrika, gitu kan. Antri, cuci piring. Kan piring anak-anak masih di atas toh, itu bisa Bener, diambil. Wak. Enggak, tetap ambil, Tat. Oh, udah diambil. Yang piringnya di sekolah nanti pas PTM bisa diambil ya. Piringnya kemarin berdebu banget, Karena makanya tak bawa berdebu. pulang, Tat. Bisa dibawa pulang. Atau nanti kita ngundang kakak kelas di sini untuk sharing-sharing apa saja sih persiapan ketika mau SMP. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini gitu ya. Kak, apa sih yang awal-awal SMP kita perlu persiapkan gitu ya. Nah, kemudian terakhir perkiraan pengumuman kelulusan dan wisuda itu antara tanggal 11 Juni atau 18 Juni. Maksimal 18 Juni ya. Karena adik kelas rapotannya tanggal 17 Juni. Adik kelas.
yang kelas 1 sampai 5. Jadi pas Mei ini, tanggal 30 Mei, di 30 Mei. Nah, 30 Mei ini adik kelas ini kegiatannya adalah PAT. Nah, kita sudah nggak PAT gitu ya. Nah, nanti tanggal 17 Juni adik kelas rapotan, kita 18-nya wisuda. Setelah dinyatakan wisuda, maka menjadi alumni SD Muhammadiyah Program Suta Barat angkatan 17. Selama belum diwisuda masih menjadi siswa dan siswi kelas 6 angkatan 17 gitu ya. Baik, itu untuk agenda kita dari Maret sampai Juni. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas agenda-agenda kita. Monggo, ini nanti tak kirim di grup juga. Biar bisa nanti disampaikan ke orang tua. Silakan ya mau bertanya. Oke, Mbak Cici. Masih ada waktu sekitar 17 menit yang mau bertanya.